Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Antung Nurambi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan ini seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Dan berbicara mengenai kemerdekaan, bagaimana dan apa kata milenial terkait memaknai Hari Kemerdekaan tersebut. Dan untuk membahas hal ini lebih jauh, saat ini sudah hadir bersama saya di studio, yaitu perwakilan dari BEM Setia Tabalong, yaitu Mas Bahtiar. Kemudian juga kedatangan perwakilan dari Pancamarga, yaitu Mas Zulfi Nizar, dan juga kita kedatangan perwakilan dari KNPI, yaitu Mas Setiawan. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di studio kita pada hari ini. Baik, mungkin Mas Bahtiar. Iya. Oke, saya mulai dari yang paling dekat dulu ya. Iya. Baik, Mas Bahtiar, apa makna kemerdekaan tersendiri bagi Mas Bahtiar? Kemerdekaan itu maksudnya ialah terbebas dari suatu kuasa ataupun dari ancaman dari berbagai pihak, entah itu dari luar maupun dalam. Kalau berbicara tentang terbebas dari suatu kuasa, maksudnya kita bisa terbebas dari sifat hedonisme ataupun dan yang lainnya. Dan dari segi dari tekanan itu berupa dari diskriminasi dari negara lain, yaitu berupa penjajahan. Nah, negara kita sudah terbebas dari penjajahan, maka sudah sepantasnya negara kita sudah dicamkan sebagai negara yang sudah merdeka. Artinya merdeka itu terbebas dari tekanan, ancaman dan kuasa. Kuasa itu tadi ya. Yang penting kita bisa menguasai diri juga. Oke, baik, mungkin dari Mas Zulfi Nizar sendiri. Merdeka itu artinya suatu negara itu berhak untuk mengendalikan seluruh wilayah bagian negaranya. Oke, baik, untuk Mas Wawan mungkin. Iya, kalau merdeka ya menurut kami itu merdeka itu adalah berdaulat, setelah itu adalah bebas, tapi bebas itu ada dalam sebuah negara itu ada sebuah aturan. Jadi sebuah aturan itu yang nanti akan kita gunakan dalam kita berdaulat dan dalam kita bebas dalam era sekarang seperti ini. Oke, baik, menurut Mas Wawan sendiri apakah Indonesia itu memang benar-benar sudah merdeka, Mas? Kalau secara harfiah ya Indonesia itu sudah merdeka karena kita sudah tidak ada kuasa dari negara lain, kita sudah bisa berdaulat dari mana namanya itu dari ujung Aceh ya sampai ke Jayapura, dari Pulau Rote sampai ke, jadi dalam kita berdaulat itu kita secara harfiah sudah berdaulat. Nah, namun dalam kita ke depan itu ada tantangan besar dalam kemerdekaan Indonesia ini. Nah, inilah peran kita selaku pemuda dalam mengisi kemerdekaan tersebut. Oke, jadi artinya secara harfiah memang sudah merdeka, cuman kita punya PR besar ya, iya, untuk bagaimana kedepannya mengisi kemerdekaan itu seperti apa gitu. Dari Mas Bahtiar sendiri, kira-kira apa sebenarnya Indonesia ini sudah benar-benar merdeka? Iya, saya sangat setuju dengan Bapak Setiawan bahwa negara kita sudah merdeka. Nah, namun ada beberapa bidang lainnya yang perlu kita tinjau kembali seperti bidang ekonomi, sosial, serta bidang yang lain. Dan contohnya dalam bidang ekonomi seperti pengangguran, yang mana dalam pengangguran ini bisa menimbulkan beberapa kasus kriminal. Oke, dari kacamata anak muda Indonesia, saya mau dari Bahtiar lagi ya. Apa yang kamu yakini tentang Indonesia sebenarnya? Saya yakini tentang Indonesia, saya rasa setelah melihat perkembangan dari masa ke masa, Indonesia sudah berupaya untuk mengimbangi proses tingkat kecepatan dari globalisasi perkembangan zaman. Dan teknologi juga tentunya. Iya, tentunya. Oke. Dan berbagai pendidikan yang lain. Oke. Bagaimana peran anak muda untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, Mas Setiawan? Untuk peran kita pemuda, kita sangat luas sebenarnya pemuda itu. Dulu kita tidak bisa kita pisahkan ya. Sebelum merdeka pun tokoh-tokoh pemuda sebenarnya dalam Rengas Dengklok kalau nggak salah ya, itu Soekarno dan Hatta kita harus merdeka, tidak usah menunggu persiapan-persiapan lainnya. Jadi setelah itu proklamasi ya 17 Agustus. Nah, kalau untuk sekarang pemuda itu kita harus banyak. Tadi ada kita
ada kewirausahaan, tadi ada masalah karena globalisasi, tadi kita IT. Nah, apalagi sekarang kita ya untuk 10 tahun ke belakang ini kita IT peningkatannya itu sangat luas. Betul. Nah, sangat luas dan kita inovasi-inovasi pemuda itu bisa lewat inovasi teknologi. Nah, itu yang akan kita perlukan. Sama dengan kita di Tabalong ya. Di Tabalong dari kemarin kita smart city ini. Nah, itulah peran pemuda kita. Kalau skup yang kecil kita Kabupaten Tabalong, inilah peran pemuda nanti lewat BEM, lewat pemuda Pancamarga, lain-lain. Nah, ayo kita bersama-sama konsolidasi untuk kita membangun Tabalong ini. Kalau Tabalong kita maju, Kalsel maju, pasti Indonesia maju, Pak. Seperti itu. Jadi artinya memang mengisi kemerdekaan itu memang kita juga harus berinovasi. Iya, gitu. berinovasi lewat Baik. teknologi. Bagaimana juga menurut Mas Zulfinizar untuk anak muda mengisi kemerdekaan Indonesia ini? Peran anak muda dalam mengisi kemerdekaan kita ini dapat dibuktikan dengan melakukan tindakan, yaitu memiliki jiwa cinta tanah air dan mampu memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, baik. Mungkin dari Bahtiar sendiri? Kalau dari saya sendiri, yang mana kami selaku mahasiswa tentunya tidak hanya berfokus pada pihak atas, namun kita juga melakukan pengabdian masyarakat, ikut organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, sehingga kita tidak hanya memikirkan yang pemerintahan, tapi kita juga harus bermasyarakat agar kita meningkatkan semua sumber daya itu mulai dari bawah, tidak hanya melihat dari atasnya saja. Artinya juga sebagai mahasiswa tidak hanya kuliah ya, kuliah pulang gitu ya. Jadi juga memang selain organisasi di kampus juga sebaiknya juga memasyarakat begitu. Ya. Baik, kita tahan sejenak. Baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bagaimana kata milenial terhadap memaknai kemerdekaan. Namun kemana-mana kita akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, kembali dalam program Dialog dan tentunya saya akan kembali melanjutkan perbincangan saya mengenai apa kata milenial terkait dengan memaknai hari kemerdekaan. Baik, mungkin sama Mas Bahtiar ya. Baik, menurut Mas Bahtiar, generasi milenial sekarang itu memiliki karakter khusus, apakah seperti itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Menurut saya ya, karena generasi milenial saat ini mereka lebih inovatif dan ide-ide mereka lebih visioner daripada yang terdahulu. Sampai sekarang ini kewirausahaan di Indonesia dan Tabalong juga sudah meningkat karena mereka mampu meningkatkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan perekonomian mereka dan Indonesia. Jadi saat ini sebenarnya juga pengusaha-pengusaha itu maksudnya diisi oleh para pemuda ya, kebanyakan pemuda gitu. Oke, mungkin Mas Wawan, Mas Wawan, apa perbedaan yang paling menonjol nih menurut Mas Wawan dari generasi ke generasi gitu? Kalau yang dulu, yang tokoh pemuda dalam kita era kemerdekaan, yang paling menonjol adalah patriotisme. Kalau yang dulu ya, karena kenapa pada saat itu adalah merdeka dari penjajahan. Jadi mereka jiwa patriotisme, jiwa mereka nasionalisme, mereka pupuk. Akhirnya kita alhamdulillah merdeka seperti itu. Nah, kalau untuk generasi sekarang, kita apalagi 5 tahun kemarin ya, setelah kita ada sekarang era demokrasi, era yang lain-lain. Nah, di situ kita apalagi kemarin Pilpres, contohnya Pilpres, kita generasi muda harus bisa memupuk rasa toleransi. Jadi toleransi, gotong royong, ramah tamah itu yang harus kita pupuk. Kalau misalnya toleransi itu nanti kita tidak bagus, jadi nanti akan ada gap antara kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Semua kita ada adat budaya, semua lain-lain, kita memang aneka ragam. Nah, kalau misalnya toleransi itu tidak ada, nanti kita akan terpecah-pecah kembali. Nah, itulah peran pemuda sekarang, harusnya kita bisa menggunakan IT atau menggunakan medsos, kita harus bisa memupuk rasa toleransi itu. Gitu. Artinya menggunakan media sosial itu dengan bijak ya? Iya, dengan bijak seperti itu. Baik, mungkin menurut Mas Zulfinizar sendiri, perbedaan yang paling menonjol dari generasi ke generasi, Mas? Itu yang paling menonjol itu dari sekarang ini teknologi. Dari teknologi ya? Iya, teknologi.
Karena kan itu di zaman sekarang ini kan teknologi itu sangat digunakan oleh masyarakat ataupun pemuda yang dia bisa dipergunakan untuk memajukan bangsa. Oke, jadi artinya di zaman sekarang memang semua serba canggih ya. Jadi pada dasarnya memang apalagi pemuda ya, ini PR besar untuk pemuda jika memang ingin terus berinovasi maka juga teknologinya harus benar-benar melek begitu ya. Oke, baik mungkin untuk saya kembali ke Mas Bahtiar. Apakah generasi kita ini memiliki peran yang sama seperti sebelum kemerdekaan dan bagaimana perannya dalam pembangunan Indonesia? Dari pemuda sebelum kemerdekaan dan saat ini mereka memiliki peran yang sama. Salah satunya ialah untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan cara yaitu merupakan untuk saling mengisi dengan pendidikan maupun inovasi-inovasi, ikut mengkritik ataupun memberikan saran kepada pemerintah bagaimana agar masyarakat kita seluruh Indonesia bisa menjadi sejahtera. Oke, jadi artinya memang pemuda saat ini jangan sampai rasa semangatnya untuk menyuarakan pendapat itu menjadi luntur ya. Apalagi justru di zaman sekarang ini juga ada media sosial, semua orang bebas berpendapat. Jadi siapa saja bisa berpendapat asalkan tetap bijak begitu ya. Begitu Mas Wawan. Gimana menurut Mas Wawan sendiri? Kalau perannya kalau untuk inti perjuangan itu sama. Pasti kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah itu adalah keadilan sosial. Nah, itu kan seperti kita di Pancasila sila kelima ya. Kita intinya perjuangan kita semua adalah keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi peran-peran pemuda kalau yang sekarang adalah ayo kita bijak medsos, apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Tabalong sudah menerapkan smart city semua ya. Kita sekarang sudah IT gitu. Nah, disitulah kita susun. Sekarang sudah muncul banyak pemuda-pemuda di Tabalong yang menjadi wirausaha muda. Apalagi kemarin saya sempat baca ada usulan dari DPRD ya, itu adalah ada raperda tentang kewirausahaan pemuda. Itu ya, usulannya itu adalah dari DPR itu cuma 2, yang lainnya pemerintah ya. Raperda itu diusulkan berdua. Nah, itu dari DPR itu yang pertama adalah tentang bencana alam, yang kedua adalah kewirausahaan pemuda. Nah, inilah yang akan kita dorong. Jadi ayo kita bersama-sama pemuda, kita baik di Tabalong semuanya gitu. Nah, kita ada nih sebenarnya ada permasalahan-permasalahan mendasar ya di sini. Salah satunya dengan IT ini kita akan urai. Ayolah kita bersama-sama peran kita memajukan masyarakat. Kita tahu di Tabalong di wilayah utara itu ada Jaruk, di sana ada pertanian ya, pertanian yang bagus. Oke, sekarang banyak aplikasi-aplikasi pertanian yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita di selatan. Selatan itu ada tentang peternakan. Bisa kita peternakan gabungkan dengan IT juga. Nah, kalau di tengah, wilayah tengah adalah kita ibaratkan adalah wilayah konsumsi karena banyak masyarakat di sini yang menengah ke atas. Nah, jadi dari 2 wilayah ini tadi kita akan mendukung wilayah tengah. Ayo kita, jadi ekonomi akan bergerak dan kesejahteraan dan keadilan nanti akan tercipta di situ. Seperti itu Mbak Antun. Artinya Tabalong juga mempunyai hasil alam yang melimpah ya. Dan itu juga peran pemuda untuk lebih berinovasi bagaimana lebih berinovasi, juga gimana caranya, ayo kita sama-sama gitu. Mungkin kalau dari segi pertanian, kalau dulu mungkin membajak sawah masih manual mungkin. Nah, perlu waktu lama. Sekarang kan dengan alat-alat kita cepat, hasilnya pun meningkat seperti itu. Iya, sebenarnya itu karena inovasi begitu. Karena inovasi. Baik, Mas Wawan, anak muda kan sebenarnya apalagi di era sekarang ya, itu cenderung memiliki pemikiran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Apalagi tadi kan sekarang sudah zamannya medsos, semua orang bebas berpendapat. Nah, apa sebetulnya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemuda demi kemajuan Indonesia? Ini yang perlu kita garis bawahi ya Mbak ya. Dalam era sekarang, kalau dulu, makanya inilah fungsinya sebuah organisasi. Bagaimana kita menyatukan semua pemikiran ini. Dalam kita berorganisasi itu kita ada banyak pemikiran. Kita misalnya ada 40 anggota. 40 anggota itu pasti ada 40 pemikiran seperti itu. Nah, harusnya dalam satu pemikiran ini nanti kita dengan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat. Jadi dalam itu nanti, oh ini pemikiran si A, si B, dan si C ini beda-beda. Tapi dalam sebuah organisasi bisa kita satukan. Sama juga dengan kita pembangunan di Tabalong. Kita berbeda-beda, inginnya orang selatan, inginnya orang utara, dan tengah itu berbeda. Tapi ayo kita bersama musyawarah mufakat, mana yang akan kita tuju, itulah yang akan kita
Jadi sesuai kita yang akan kita tuju, mana tujuan kita pasti nanti akan tercapai lah seperti itu. Jadi itulah fungsinya organisasi. Kalau yang sekarang Mbak, kita harus hati-hati karena medsos. Kita sekarang di rumah pegang HP, langsung kita ketik di medsos. Tahu-tahu kan tadi tahu-tahu nanti komennya apa. Kalau komennya negatif nanti bisa berurusan dengan pasal UU ITE ya. Betul. Nah di situ. Nah itulah kalau dulu kita dengan organisasi kita sama. Nah makanya kita peran pemuda nanti dengan adik-adik BEM, Pancamarga semua kita KNPI. Ayo kita sama-sama mencerdaskan masyarakat dalam penggunaan medsos. Karena ini seperti pisau atau senjata ini ya. Bisa kena kita sendiri, bisa yang lain iya. Jadi kita harus hati-hati. Itulah fungsinya kita. Kita IT itu bagus untuk kita bisa benar. Kata kalau kita salah sedikit saja itu akan bisa berdampak bagi kita juga. Gitu. Berarti artinya tergantung fungsinya tergantung kepada diri kita sendiri ya. Iya. Karena sebenarnya media sosial itu sebenarnya hal yang positif, namun kembali kita memaknainya apakah kita menggunakannya untuk hal yang positif juga ataupun itu untuk hal yang bisa negatif. jadi negatif tadi Iya. seperti yang Mas Wawan sampaikan bisa jadi menjadi pisau begitu ya. Iya. Oke. Baik, mungkin menurut Mas Bahtiar sendiri apakah ini karena anak muda cenderung memiliki perbedaan pendapat tadi, bagaimana kira-kira tanggapan Mas Bahtiar untuk tetap memajukan Indonesia di tengah perbedaan pendapat itu? Menurut saya kita sebagai para pemuda tentunya memiliki ego yang tinggi nih. Betul. Maka dari itu kita sebagai untuk menyamakan sama pemikiran kita saling untuk menurunkan ego, untuk saling memahami, Nah kita ketika dalam musyawarah itu kita harus saling mendengarkan. Nah jangan sampai kita ada yang berpendapat kita langsung nyerocos untuk menyanggahnya ya. Berarti artinya memang pemuda juga harus menghargai pendapat satu sama lain. Jadi selain kita bisa menyuarakan pendapat, kita juga harus menghargai pendapat orang lain agar persatuan itu tadi tetap terjaga begitu. Oke, baik, kita tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat. Baik pemirsa, terima kasih, kita kembali di program Dialog dan tentunya kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai makna Hari Kemerdekaan ini. Baik Mas Wawan, apa sebenarnya tantangan terbesar dari negara kita saat ini? Tantangan negara kita adalah bagaimana cara kita ini Mbak, dalam era teknologi sekarang ada medsos lain-lain ini. Bagi tantangan kita adalah bagaimana biar kita biar bijak dalam kita ya. bermedsos itu bijak. Jadi kita jangan sampai kita salah menggunakan medsos karena itu tadi kalau kita salah kita akan bisa memecah belah negara kita. Jadi jiwa patriotisme, nasionalisme, gotong royong, ramah tamah dan kita pemuda yang inovatif, kreatif itu harus kita pupuk saat ini. Kalau misalnya tidak apalagi sekarang ya banyak perpecahan. Kita lihat Indonesia dan lihat negara-negara lain. Sekarang banyak Timur Tengah karena perbedaan pendapat mereka sering sesama ya, antara sesama mereka sering ini dan sekarang terpecah-pecah. Itulah tantangan kita sekarang apalagi di era internet. Sekarang banyak hoax atau berita-berita bohong. Sekali berita bohong itu muncul, apalagi kita tidak bijak dalam menggunakan medsos, kita akan satu aja kita masuk di kita akan terpengaruh. Kita share ya? Iya, kita share, kita terpengaruh dan semakin banyak orang yang tahu. Nah, itulah tantangan kita sekarang. Bagaimana caranya kita bijak dan kita membatasi seperti apa sih cara membatasin ini agar Indonesia ini masih tetap baik seperti itu. Berarti seperti yang orang tua saya pernah katakan bahwa sebaiknya kita berpikir dulu baru bertindak. Jangan sampai terbalik ya, bertindak dulu baru akhirnya berpikir. Oke, baik, artinya kita memang benar-benar harus bijak dalam menyuarakan pendapat ya. Apalagi itu tadi dalam menginformasikan sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya begitu. Oke. Baik, untuk Mas Bahtiar, sebenarnya masalah apa yang seharusnya sudah tidak ada di Indonesia? Kalau masalah yang seharusnya tidak ada di Indonesia, yang pertama yaitu radikalisasi, korupsi, dan masalah pengangguran dan
Artinya memang di saat ini padahal kita sudah ada di zaman yang milenial tadi ya, tapi sebenarnya angka pengangguran masih tetap tinggi. Jadi menurut Mas Batiar sebenarnya seharusnya pengangguran itu sudah tidak ada ya, dan diiringi juga tadi dengan korupsi. Seharusnya semakin canggih zaman juga semakin kita sadar ya, bahwa sebenarnya korupsi itu sangat tidak dibenarkan. Mungkin begitu maksud Mas Bahtiar ya. Oke. Pak Mas Julfinizar juga, masalah apa yang seharusnya sebenarnya tidak ada di Indonesia, Mas, selain masalah korupsi tadi dan juga pengangguran? Sekarang ini yang mencuat ini yang harus kita pelajari ini paham komunis. Paham komunis. Karena ini sangat berbahaya. Dia masuk ke Indonesia itu memang sudah ada dari dulu, ingin menguasai Indonesia. Betul. Dan mereka melakukan itu ingin merubah dasar negara kita. Maka kita harus bisa mencegah supaya ini tidak bisa terjadi di negara kita. Berarti artinya ini PR lagi ya buat para pemuda ya, bahwa memang harus sadar bahwa kita jangan mudah terpengaruh tadi karena oleh bahaya paham komunis tadi ya. Oke. Baik, Mas Wawan, kenapa sebenarnya toleransi itu harus menjadi perhatian utama kita seperti yang Mas Wawan sampaikan di segmen sebelumnya ya? Dan bagaimana cara menjaga persatuan Indonesia di tengah ragam perbedaan tadi? Ya itu tadi Mbak, toleransi itu sebuah ujung ya sebenarnya. Ketika karena kita kan terbentuk itu kan dari bermacam-macam adat budaya, suku, bahasa dan semuanya, agama. Nah kalau misalnya toleransi itu kita tidak ada, itu akan sangat berbahaya bagi kita. Caranya memupuk ada seperti apa? Banyak kita di KMPI di Jakarta Mbak, KMPI Pusat itu bisa ada sebuah program namanya adalah pertukaran antar agama Pak di sana. Jadi keluarga Muslim 1 minggu di keluarga non Muslim dengan saling menghormati. Jadi mereka saling menghormati dengan adat cara dan semuanya pada kita ibadah kan masing-masing. Tapi toleransi ini yang harus kita pupuk. Nah itulah sekarang. Jadi sudah mulai Mbak. Apalagi sekarang era sekarang ya. Sekarang ini ada agama A, ini agama C, ini ada yang lain-lain. Nah itu jangan sampailah itu adalah masalah pribadi masing-masing. Tapi ayolah kita toleransi itu, kita ramah tamah dan kita gotong royong ini. Soalnya kalau toleransi itu enggak kita garis bawahi atau kita tidak utamakan, itu sangat berbahaya karena kita akan nanti hancur, negara ini akan hancur seperti itu. Karena pada dasarnya dari awal sebelum Indonesia dinyatakan merdeka pun kita sudah punya banyak adat, suku, budaya dan juga agama tadi ya. Dan pemuda di zaman dulu saja begitu bisa mempersatukan dan akhirnya bisa merdeka. Jadi bagaimana juga kita bisa mempertahankan itu, kita bisa tetap bersatu di dalam banyak perbedaan itu tadi. Berbeda tunggal ika. Iya betul. Berbeda-beda kita tetap satu. Kita tetap satu, benar sekali. Oke, Mas Bahtiar, bagaimana generasi ini dapat terlibat secara efektif untuk menyuarakan kemerdekaan? Salah satunya dengan kita bermedsos untuk menyampaikan aspirasi kita, ide-ide kreatif serta wawasan kita tentang kemerdekaan itu sendiri ya, tentang Indonesia. Berupa kita bisa juga membuat video-video inovatif tentang kemerdekaan. Artinya sebagai mahasiswa juga tentunya ya, jadi mahasiswa juga punya PR nih untuk menyuarakan bagaimana sih pendapat mahasiswa tentang kemerdekaan itu sendiri ya. Itu dan tadi tentunya tidak lupa juga PR-nya tetap bijak dalam bersosmed begitu ya. Oke. Baik, Mas Bahtiar, apa yang menjadi kendala sebenarnya atau tantangan generasi milenial dalam menyuarakan kemerdekaan saat ini? Untuk menyuarakan saat ini tentunya diiringi dengan kecepatan internet ataupun yang lainnya bisa membuat kita lengah, apalagi dengan kita mendapatkan kuota internet tanpa batas, membuat kita serba mudah, itu membuat kita mudah juga menerima tadi ya berita hoax tadi ya. Oke, jadi sebenarnya kendala terbesarnya itu ya, semakin cepat kita menerima informasi, tapi kalau kita juga lengah, seperti yang Mas Bahtiar sampaikan, lengah untuk memfilter apakah ini informasi yang memang sudah valid atau belum ya. Namun kita
ikut men-share-nya juga, maka itu akan menambah tersebarnya berita-berita hoax tadi ya. Oke, bagaimana menurut Mas Julfi Nizar sendiri terkait kendala atau tantangan generasi milenial dalam menyuarakan pendapat saat ini? Yang sekarang ini itu sesuatu yang terjadi di negara kita ini yang sangat dominan ini masalah SARA. Oh ya, benar. Sangat berbahaya karena ini bisa memperpecah belah bangsa. Betul. Artinya ini masalah darurat yang harus cepat tanggap diselesaikan oleh negara kita. Jangan sampai ini terjadi, akan mengakibatkan kehancuran bangsa ini. Baik, itu tadi seperti yang disampaikan Mas Wawan juga ya, bahwa memang masalah SARA tadi ada hubungannya juga dengan toleransi, bahwa memang saat ini kita harus benar-benar bijak dalam menyuarakan pendapat ya, apalagi masalah perbedaan tadi, terutama juga perbedaan masalah SARA tadi ya, begitu. Oke, baik. Mas Wawan, bagaimana seharusnya partisipasi milenial dalam membangun Indonesia saat ini? Sebenarnya banyak cara sih Mbak ya. Dalam pembangunan itu kita ada 3 ya yang paling penting. Yang pertama adalah dari pihak pemerintah, yang kedua pihak swasta, yang ketiga adalah masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini pemuda semua kita berperan Mbak. Walaupun nanti di pemerintahan, di swasta kita sekarang sudah banyak pemuda. Betul. Sekarang pun banyak pemimpin yang muda-muda juga. Betul. Semua seperti itu. Nah, jadi aturan itu sekarang sudah banyak berpihak pada pemuda. Apalagi kita Indonesia tahun 2045 itu adalah bonus demografi pemuda. Jadi umur pemuda itu lebih banyak Mbak daripada umur yang lansia dan umur yang balita ya. Nah, tapi itu nanti yang harus kita perlu jaga. Karena ketika kita tidak ada lapangan pekerjaan, ketika kita tidak ada, itu akan menjadi bumerang bagi negara kita. Nanti banyak tadi ada kriminalitas, ada yang lain-lain, pengangguran yang tinggi. Makanya mulai sekarang kita masih ada 20 tahun ya ke depan. Mulai sekarang sebenarnya kita harus bisa berpijak. Mari kita sama-sama, kita berwirausaha. Banyak tadi apalagi di Tabalong sudah ada Raperda. Insya Allah tahun depan itu sudah bisa kan kewirausahaan pemuda. Selanjutnya kita minta bantu kepada pemerintah daerah, kita dikasih ruang. Sebenarnya pemuda itu kan dengan semangatnya yang tinggi, dengan yang lain, tapi pemuda ini harus tahu ada aturan, ada adab di situ dalam kita berorganisasi dan lain-lain. Nah, itulah yang harus kita perlu jaga. Nah, peran pemuda tadi ketika kita berorganisasi, ayo kita cari permasalahan apa sih di Kabupaten Tabalong. Misalnya di selatan, karena di sana daerahnya rawa, tidak mungkin kita di rawa itu pertanian, tidak mungkin. Berarti perikanan. Nah, itu solusinya seperti itu ya Pak ya. Tidak mungkinlah kita paksakan gitu. Nah, jadi itulah solusi-solusi. Sekarang kita pemuda itu dalam berperan itu tidak melihat kita di kabupaten, di provinsi atau nasional. Kita harus lihat juga di luar negeri pun kita lihat apakah kita berpikir dalam kalau di luar negeri ada permasalahan, mereka langsung cari solusinya. Contohnya kita penjepit kertas. Di sana diproduksi, apakah orang Indonesia berpikir itu? Padahal di sana, nah jadi ada kawan-kawan kita juga saling berhubungan dengan era internet ini kan kita bisa berhubungan ya dengan kawan-kawan keluarga yang ada di luar negeri. Jadi di sana sudah banyak ada yang mengeluh, kita sudah nggak ada masalah nih di negara maju. Nah sebenarnya mereka mau ekspansi sebenarnya ke Indonesia. Di Indonesia ini masih banyak permasalahan tapi solusinya belum ada. Inilah peran pemuda, ayo kita cari permasalahannya apa, kita cari solusi, ada peluang usaha kita wirausaha, ada peluang itu nanti dia akan efek domino ya. Setelah kita satu-satu urai, insya Allah keadilan dan kesejahteraan nanti akan tercapai sendiri. Pada intinya pemuda ini harus mampu beradaptasi dengan cepat. Beradaptasi dengan cepat dengan keadaan juga ya. Iya, dengan keadaan. Berarti juga tadi artinya memang pemuda ini harus pintar membaca peluang ya. Iya, membaca peluang. Dan juga kita coba merubah mindset bahwasanya jangan kita terpaku hanya untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita bisa untuk membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Dan kita saat diskusi pun jangan sampai ada mindset
pemuda itu mengkritik tanpa solusi. Betul. Itu yang harus kita hindari. Jadi sekarang bukan saatnya era itu ya. Jadi sekarang pemuda itu kita mengkritik boleh dalam era demokrasi keterbukaan, tapi kita harus sertai solusi. Apalagi nanti ada Mas Bahtiar lewat BEM, lewat nanti kita pemuda Pancamarga, lewat kita KNPI. Ayo kita sama-sama ini pemuda ini, ayo kita sama-sama bina semua seperti itu. Artinya di zaman milenial ini para pemudanya tidak hanya pintar berkoar-koar begitu Mas ya, tapi juga pintar memberikan solusi, mungkin memberikan seperti solusi itu. untuk, Oke, baik, kita tahan sejenak. Iya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kita kembali dalam program Dialog dan tentunya saya akan kembali melanjutkan perbincangan saya mengenai makna Hari Kemerdekaan bagi para milenial. Baik, Mas Bahtiar, sebenarnya apa yang menurut Mas sudah Mas lakukan untuk Indonesia? Yang sudah saya lakukan saat ini yaitu melakukan jenjang pendidikan sampai saat ini, yang mana pendidikan merupakan salah satu cara kita sebagai seorang pelajar untuk mengabdi kepada negara, dan yang mana hasilnya nanti akan kembali lagi kepada negara itu sendiri. Betul. Artinya salah satu dukungan ya, wujud dukungan terhadap negara itu dengan sekolah setinggi-tingginya ya, karena untuk merentaskan kebodohan ya. Betul. Baik, mungkin untuk Mas Wawan sendiri. Kalau untuk kami KNPI, Mbak, kita di skop kabupaten kita ada kemarin KNPI Harua ya, itu kita ada kursus komputer dan lain-lain. Jadi untuk mencerdaskan, kita kan sekarang era teknologi. Betul. Yang kemarin belum bisa, maksud kami belum bisa teknologi komputer dan lain-lain, itu kita latih karena administrasi sekarang semua itu menggunakan komputer. Betul. Ada Excel, Word dan lain-lain seperti itu. Nah untuk kita yang untuk kepemimpinan, kita pun ada di KNPI, kita ada kayak training camp pemuda. Kita sampai ke pusat ada juga. Jadi dalam membangun sebuah SDM itu kita perlu leadership. Nah itulah kepemimpinan itu yang kita bangun. Jadi dalam kepemimpinan itu nanti akan muncul. Jadi apa permasalahannya, apa solusinya, seperti itu. Jadi itu yang akan kita kejar. Jadi KNPI selama ini bergerak di bidang kepemudaan. Kemarin kita di Tabalong juga ke SMA, ke BEM dulu yang masih di depannya Mas Bahtiar ya, itu kita ke sana. Jadi kita memberikan ini loh kepemudaan seperti ini, dan kita ajak juga organisasi seperti itu. Baik, Mas Wawan, apresiasi dalam bentuk seperti apa mungkin yang seharusnya diberikan oleh pemerintah agar milenial ini semangat dalam membangun Indonesia? Iya. Kalau untuk Tabalong, Mbak, alhamdulillah pemerintah daerah ya itu sangat baik dengan pemuda. Sangat mendukung ya? Sangat mendukung. Jadi kita ada kemarin ada hibah dan lain-lain. Setelah itu ada kita dari Dispora ya, itu adalah pemuda dan olahraga. Di sana kita banyak kegiatan, banyak yang lain-lain. Sebenarnya itu adalah bentuk apresiasi juga dari Pemda kepada kita. Apalagi sekarang ada kewirausahaan yang dalam bentuk raperda, itu adalah bukti dari legislatif dan yudikatif kita itu sangat mendukung peran pemuda. Nah sekarang bagaimana caranya pemuda ini memanfaatkan ini loh, dukungan pemerintah dan semuanya itu sudah bagus. Bagaimana caranya kita pemuda, ayo kita bersama-sama menggandeng semua pihak. Kita pun nggak cuma KNPI, jadi ada nanti BEM semua pemuda Pancamarga, masih banyak OKP lain ya Pak ya, OKP lain yang akan kita libatkan. Kita akan konsolidasi untuk membangun, ayo Tabalong ini harus bisa maju. Dengan SDM kita majukan, insya Allah indeks pembangunan manusia pun akan semakin meningkat. Karena sekarang dibandingkan dari dulu ya, kita banyak di peringkat berapa, alhamdulillah kemarin kita kalau nggak salah di peringkat 4, kalau nggak salah udah 4 kalau nggak 3 gitu ya, itu udah jauh sangat bagus. Karena kenapa, sumber daya kita sebenarnya bagus, banyak, tapi kita untuk IPM itu kan akan berpengaruh dengan pendidikan. Betul. Kita baru berapa kampus yang ada di sini. Betul. Bandingkan dengan Banjarmasin, bandingkan dengan Banjarbaru. Nah, mereka sudah besar. Oke, mereka memang besar gitu kan. Tapi kita bisa, ayo anak-anak kita ini kita kuliahkan, nanti pulang membangun daerah. Itulah yang harus kita lakukan. Berarti artinya berbicara tentang apresiasi khususnya dari pemerintah itu sebenarnya kalau kita berbicara untuk Tabalong sendiri memang sudah sangat mensupport ya, sangat apalagi mendukung. Beasiswa kan banyak untuk pemuda. Jadi ada yang di Cina, ada yang di lain-lain, itu adalah
sebenarnya itu adalah apresiasi Pemda untuk pemuda kita, dan itu nanti feedbacknya pemuda itu harus mengabdi di Tabalong, itulah yang harus kita. Berarti artinya untuk dari pemerintah sendiri itu memang sudah sangat mendukung dan Iya, memfasilitasi. sangat mendukung, Jadi iya. selebihnya kepada Iya, pemuda peran sendiri kita bagaimana sendiri, untuk iya. memanfaatkannya Iya. ya. Mungkin Iya. seperti itu ya Mas Wawan ya. Oke, baik, untuk Mas Wawan kembali. Banyak ya, Re? Iya, Ya. untuk selama 75 tahun kemerdekaan Iya. kita, sebenarnya perubahan apa saja yang Mas lihat nih dari Indonesia? Selama 75 tahun ya, saya kira umur saya belum sampai sih 75. Iya kan? Jadi selama saya kecil sampai sekarang, apalagi ini banyak perkembangan di Indonesia ya. Dulu saya di Jawa, saya asli Jawa, saya di sana dari kecil. Dulu kita bepergian masih pakai sepeda, sekarang udah pakai motor, pesawat, Iya, lain-lain. betul. Kita cepat dan kita efisiensi. Nah, dari efisiensi dan efektivitas itu kita harusnya bisa lebih maju lah, lebih maju Indonesia ini. Apalagi banyak perbedaan yang dari dulu sampai sekarang. Cuma yang sekarang adalah bagaimana peran kita semua untuk memajukan Indonesia, itu aja sih, Mbak. Ya, Oke. Itu sudah bisa kan, iya. yang artinya yang dulu lama sekarang lebih Cepat. cepat. Betul. ya. Oke, baik. Ya, artinya sudah lebih efisien ya, seperti Iya, yang sekarang Mas sudah Wawan efisien, sampaikan efektif, tadi. Ini iya. mungkin kalau kita pakai sepeda itu mungkin 2 hari mungkin Iya. 2 hari baru sampai. Kalau misalkan pakai kereta atau pakai Iya. pesawat mungkin bisa hanya sampai 1 atau 2 jam, jam, mungkin iya, seperti 1 itu jam, ya. 2 jam, iya. Oke, mungkin dari Mas Bahtiar sendiri juga selama 75 tahun kemerdekaan ini, meskipun umur Mas Bahtiar tentunya tidak sampai 75 tahun, apa kira-kira perubahan yang Mas lihat dari Indonesia? Yang perubahan yang saya lihat saat ini yaitu yang pertama perkembangan internet, yang kedua pembangunan infrastruktur yang mana sebelumnya di zaman saya belum, tapi belum terlalu banyak bangunan. Untuk saat ini betul. udah banyak bangunan, terutama bangunan tentang pendidikan, Oke. pendidikan yang lain. Oke, seperti yang Mas Wawan sampaikan tadi ya, kalau mungkin beberapa tahun silam mungkin belum ada kampus di Iya. Tabalong ya, Iya. karena saat ini sudah ada, Sudah mungkin ada, itu ya, yang perubahan Iya, yang memang apalagi kita kan benar-benar ke depan, dirasakan. mohon maaf Mbak, mohon maaf Mbak, ke depannya kan Insya Allah ibu kota pindah, kita menjadi yang terdepan nih. Yang Nah, terdekat itu, ya, iya, terdepan terdepan dan dan terdekat. terdekat, Iya. iya, betul. Jadi itu harusnya kita berpikir, oh bagaimana caranya ini memajukan. Minimal kita Tabalong dulu, ayo kita skup Tabalong ini kita majukan dulu seperti itu. Artinya Tabalong harus lebih siap. Iya, lebih siap. Gitu. Karena bergesernya rencana pergeseran ibu Iya. kota Iya. itu juga tentunya memberi dampak tersendiri bagi Iya, Tabalong khususnya ya. Iya. Oke, oke. Untuk Mas Bahtiar, harapan Mas Bahtiar untuk kemajuan Indonesia mungkin? Harapan saya untuk kemajuan Indonesia itu pertama yaitu tentang perekonomian Indonesia, yang mana kita harus menstabilkan kembali perekonomian Indonesia, terutama saat pandemi saat ini, yang mana betul. perekonomian Indonesia sudah menurun dan Jatuh ya? jatuh, dan pengangguran pun semakin meningkat Oke. karena faktor kemalasan dari Itu juga salah dirinya satunya ya? Iya. Oke, jadi artinya memang kalau harapan dari Mas Bahtiar sendiri, semoga juga pandemi ini cepat berakhir ya, iya. dan tentunya tidak menciptakan generasi yang malas tadi Iya. ya. Oke. Mungkin dari Mas Julfinizar sendiri, Saya lebih tepatnya kepada masalah pendidikan. masalah pendidikan. Pendidikan dengan sistem yang lebih tepat, itu aja. Oh, jadi harapannya semoga ke depannya Indonesia juga memiliki sistem pendidikan yang tepat ya, tepat sasaran juga Iya, tentunya. Oke, baik, dari Mas Wawan sendiri. Kalau dari saya Mbak, Indonesia itu sumber daya alamnya sangat besar. Betul. Sangat besar. Sekarang benar tadi kita pendidikan yang tepat. Jadi ada gap di sana antara pendidikan dengan kita kerja. Itu saya rasakan Iya, juga. betul. Jadi bagaimana caranya itu mungkin nanti pemerintah ya. Tapi kita akan usulkan, kita kawal juga dari KNPI sampai ke pusat. Jadi itu nanti pembangunan itu harus sesuai, harus sesuai. Jadi nanti sumber daya alam dengan sumber daya manusia itu akan saling ketemu, nanti akan sama-sama intervalnya sama, kurvanya sama, itu pasti Indonesia akan sejahtera. Dan yang paling penting adalah nanti akan tercipta keadilan sosial. Soalnya adil itu belum tentu sama. Betul. Seperti itu ya. Jadi
adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita pun sadar dengan pembangunan di Indonesia ini. Kita di timur, misalnya wilayah timur itu sekarang baru pembangunan gencar ya. Jadi yang dulu itu kan belum ada karena masyarakat atau manusianya di sana belum sebanyak sekarang. Sama juga dengan yang lain-lain. Jadi itulah, jadi dalam pembangunan itu kita ada apalagi pemerintah itu ada administrasi dan rencana kerja lain-lain. Kita dari pemuda, dari masyarakat harus paham itu, seperti itu Pak. Jadi kita harus, ayolah Indonesia untuk maju dan sejahtera itu, SDM kita majukan, kita peran pemuda kita untuk memajukan pemuda. Nanti yang di kampus, ayo kita didik dari kampus, pemuda Pancamarga dengan kita, pemuda Pancamarga terkenal dengan patriotismenya, kita dukung patriotismenya lewat rekan-rekan Pancamarga, BEM lewat pengabdian, nanti ada KKN lain-lain, dan kita dari pemuda. Sebenarnya pemuda KNPI ini adalah ujungnya organisasi ya, ujung organisasi. Nah dari situ nanti kita harusnya sudah ngumpul semua tadi yang kita banyak kepala, banyak mau satu-satu, tapi ayo kita kelola bersama, seperti itu intinya. Oke, baik, artinya memang di masa milenial ini ya, di zaman kalau orang bilang itu zaman now ya, di zaman now ini memang sebenarnya Indonesia sudah lama merdeka, tapi sebenarnya peran pemuda justru semakin bertambah ya, berperan sangat penting untuk memajukan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan. Apalagi di masa pandemi. Dulu kalau kita ditanya sekarang yang sempat viral, dulu pernah jadi apa? Saya jadi ini pejuangnya apa? Saya tidur aja di masa pandemi, saya jadi ini, tidur jadi aja pejuang ya, jadi pejuang ya kan, pejuang tidak karena, menularkan. Karena itu di kan, rumah aja ya. itu kan, itu tapi dalam skop sempit ya Mbak ya. Tapi kalau kita selaku pemuda, kita harusnya ngelihatnya bukan itu, tapi ayo ini ada masa pandemi, kita bukan tidur di rumah. Ini masalahnya apa pandemi ini? Oh ini penyebarannya seperti ini. Ayo kita, misalnya kita latih masyarakat PHBS, kita latih masyarakat untuk memakai masker, kita jaga jarak lain-lain. Nah itu akan menjadi pejuang yang sesungguhnya Pak. Bukan kita cuma tidur. Nah itulah yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Wawan, terima kasih juga Mas Zulfi Nizar dan juga Mas Bahtiar sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah juga. Baik pemirsa, itu tadi program dialog episode kali ini, yaitu bagaimana kaum milenial memaknai Hari Kemerdekaan. Dan pemirsa, kita tidak lupa menghimbau kepada Anda untuk tetap menggunakan masker jika berada di luar ruangan. Kemudian juga jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan juga tentunya jangan lupa untuk menjaga jarak satu dengan yang lain agar kita bersama-sama cepat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya Anton Nurami beserta kru yang bertugas undur diri, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.